مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه العظيمة ومننه الكثيرة وفضائله الجسيمة. نحمده ونستعينه ونستغفره من كل ذنب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kata alhamdulillah yang kita baca setiap saat, begitu pula setiap salat kita, mengandung begitu besar keutamaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada jawaban Allah Subhanahu wa taala, hamidani 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Hambaku memuji kepadaku dan saya akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Salawat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmizi, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah, aja'alu ruba'a sholati laka ya Rasulullah, seperempat salawatku saya peruntukkan kepadamu wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, masyita, sesuai yang Anda inginkan. Orang itu tidak puas dengan jawaban Rasulullah. Dia kembali mengatakan, aja'alu nisfa sholati laka ya Rasulullah, saya peruntukkan seperdua salawat untukmu wahai Rasulullah. Rasulullah masih menjawab, masyita, sesuai yang Anda inginkan. Orang itu tidak puas juga dengan jawaban Rasulullah, kembali mengatakan, aja'alu kulla sholati laka ya Rasulullah, saya peruntukkan semua salawatku untukmu wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tughfaru laka dzunubuk wa tuqada 'anka hawaijuk. Melalui salawatmu secara penuh kepadaku, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu, kemudian mengabulkan hajatmu. Mudah-mudahan salawat kita kepada Rasulullah menjadi panggilan untuk berziarah di dua kota suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, insyaallah. Mudah-mudahan salawat kita menjadi obat dari setiap
setiap penyakit yang ada di dalam diri kita, dan terutama menjadi syafaat nanti di hari kemudian insyaallah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam suratul Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang begitu banyak. Pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa begitu banyak yang diberikan nikmat kepada Rasulullah, tetapi bukan saja kepada beliau, tentunya kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Miskawani memberikan penjelasan bahwa ada 5 nikmat kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Yang pertama itu adalah as-sa'adatul jasmaniyah, nikmat kebahagiaan fisik atau kebahagiaan biologis. Kita telah diberikan nikmat makan, minum, hasrat, tetapi banyak orang yang hanya ingin memenuhi kebutuhan biologis tersebut, dan dia menekankan bahwa nikmat itu terbatas. Walaupun orang selalu mencarinya, tetapi tidak akan pernah memuaskan. Sehingga banyak orang yang bergaji puluhan juta, ratusan juta, miliaran, tetapi masih korupsi, masih mengambil yang bukan haknya. Karena kenapa? Dia tergiur untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sudah punya istri 1, masih mau tambah 2, 3, bahkan rela untuk jajan di luar. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan biologis. Tapi dia tekankan bahwa nikmat tersebut terbatas. Namun manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan atau nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan tingkatan kedua dari nikmat kebahagiaan itu adalah as-sa'adatul aqliyah, atau dinamakan dengan kebahagiaan mental. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah kebahagiaan mental, di mana ketika manusia tidak pernah menghadapi masalah dalam kehidupannya, dia akan merasa bahagia. Ketika dia tenang, tidak was-was, tidak gelisah. Akan tetapi nikmat tersebut juga terbatas menurut beliau. Akan pergi, akan sirna ketika berbagai macam problematika kehidupan datang menghampiri. Ketika kegundahan, kegelisahan kita rasakan, kekhawatiran datang kepada kita, akhirnya nikmat itu juga sirna. Kemudian yang ketiga, ada nikmat as-sa'adatul ilmiyah, kebahagiaan intelektual. Banyak orang yang merasakan nikmat tersebut. Ada yang menjadi profesor, ada yang menjadi doktor, mencapai tingkat ilmu pengetahuan tertinggi, bahkan sangat bahagia ketika menemukan rumus-rumus tertentu, metode terbaru, atau penemuan-penemuan ilmiah terbaru. Dia merasa bahagia. Akan tetapi nikmat ilmu pengetahuan, nikmat intelektual yang kita miliki tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Akhirnya beliau mengatakan nikmat ini juga terbatas. Banyak orang di Eropa sana, ketika dia tidak menemukan rumus-rumus terbaru dalam
dirinya, yang dia cari adalah nikmat intelektual. Kemudian yang keempat, ketika dia mengatakan bahwa nikmat intelektual itu juga tidak sempurna, ada nikmat yang keempat, ada namanya as-sa'adatul akhlaqiyah atau kebahagiaan moral. Banyak orang ketika berbuat jujur dia merasa bahagia, itu adalah nikmat. Banyak orang ketika berbuat adil dia merasa bahagia, itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia katakan bahwa hal tersebut tidak akan sempurna kecuali terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan nikmat spiritual, kebahagiaan ruhani. Dan ini yang kita cari, sehingga lanjutan ayat tersebut Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Bagaimana manusia dapat merasakan nikmat yang utuh, kebahagiaan yang sempurna, yaitu ketika dia terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sholat, ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, itu rata-rata di bumi. Ketika diturunkan perintah haji, di bumi. Ketika diturunkan perintah zakat, di bumi. Tetapi ketika diturunkan perintah salat, Nabi SAW berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah merupakan nikmat terbesar ketika kita dapat berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang ditunjukkan yaitu adalah sholat. Tapi bukan sholat wajib saja, ada sholat-sholat sunnah, di mana sholat-sholat sunnah tersebut dapat mengantar kita mendapatkan mahabbah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi dari Rasulullah SAW. Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil, sholat-sholat sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu alladhi sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Fa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adzani la'u'idzannahu. Ketika orang sudah terhubung langsung dengan Allah, salah satu caranya itu tadi menjaga ibadah-ibadah nawafil. Orang ketika dia sudah mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan penglihatan, pendengaran, apa yang dilakukan oleh tangannya, langkah kakinya, semuanya terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tutup, fa idza sa'alani wa in sa'alani, apabila dia minta pasti saya beri. Dan ketika dia meminta pertolongan dariku, pasti saya berikan pertolongan atau perlindungan. Karena kenapa? Orang itu sudah menemukan kebahagiaan spiritual, nikmat yang terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang ditunjukkan oleh Al-Quran adalah wanhar, menyembelih. Di sini ditafsirkan oleh ulama adalah berkurbanlah. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki ibadah kurban. Nabi SAW menekankan man wajada si'atan, para siapa yang memiliki kelebihan harta, kelapangan, walam yudahi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sama sekali dia mendekati tempat sholat kami. Artinya di sini penekanan dari Rasulullah SAW. Apabila Anda memiliki kelebihan harta, memiliki kelapangan dalam kehidupan, berkurbanlah, karena di sini ada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam Al-Quran yang juga disampaikan la yanala Allahu luhumuha wala dimamuha walakin yanala
Ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan itu lumrah, biasa saja. Tetapi dalam ibadah kurban ada hadiah untuk orang-orang yang sanggup, orang-orang kaya sebagai hadiah. Disinilah diuji keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sanggup memberi kepada orang-orang yang lebih dari kita sebagai hadiah. Sehingga dalam suatu saat Rasulullah SAW ketika menyembelih kambingnya, dia minta kepada Aisyah untuk membagi-bagi daging kambing yang telah dia sembelih. Akhirnya walhasil ketika Aisyah sudah membagi-bagi daging kambingnya, dia kembali ke rumahnya, dia sisa sedikit. Dia sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini milik kita. Tetapi pada saat itu Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, yang dia disisa sedikit itu bukan milik kita. Yang kita miliki adalah apa yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ma'indakum yanfadu, apa yang kita miliki akan hilang, akan punah, akan sirna, akan ditinggalkan. Wa ma'indallahi baqi, pahala-pahala yang kita titipkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu yang akan menanti kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu balagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil-ummah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa akthiru min as-salati was-salami wa thana'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu a'lam.